guys, welcome back to my channel Nia Mian Sunda Jerman. So kali ini aku mau bahas tentang living cost di Germany. Jadi biaya hidup aku di Jerman selama 1 bulan. Ini ya, jadi fokusnya ke pengeluaran aku aja ya. Tiap orang pengeluarannya beda-beda, gaya hidupnya beda-beda, dan kita bahas yang punya aku. Jadi dalam 1 bulan yang aku harus perhatikan, yang paling penting banget yang harus aku bayar itu kontrakan rumah. Ya, kontrakan rumah aku bayar yang sekarang yang aku punya itu sekitar 476 euro. Ya, jadi sistemnya di sini kalau bayar kontrakan itu harus transfer. Kalau nggak transfer ada yang namanya sistem Lastschrift. Jadi kita bikin surat kuasa kayak gitu, tanda tangan, nanti orang yang punya rumahnya langsung potong uangnya dari tabungan kita ya, dari uang kita yang ada di bank. Dan menurut aku, buat aku pribadi yang aku ngatur uangnya itu nggak bagus banget. Jadi aku ngambil yang sistem Lastschrift ini. Jadi tiap bulan aku tuh dalam posisi aman, habis gajian, karena itu tuh awal bulan dipotong ya. Jadi habis gajian dia langsung potong ke rekening aku. Jadi nggak usah, istilahnya nggak ada telat bayar dan semacam-macamnya ya. Jadi apartemen kontrakan 476 euro. Nanti di screen kalian bisa lihat itu berapa rupiah ya. Yang kedua, ada asuransi. Jadi setiap orang yang punya rumah di sini itu, yang punya rumah, yang punya wohnung atau apartemen, diwajibkan punya asuransi yang namanya asuransi Hausratversicherung dan Haftpflichtversicherung. So untuk asuransi ini nggak begitu mahal ya, cuman 11 euro doang. Nah, jadi untuk asuransi rumah ini, asuransi apartemen yang aku bayar ini, sebenarnya tiap apartemen, tiap rumah itu beda-beda, tergantung, yang aku tahu ya, tergantung besarnya apartemen kalau nggak salah. Jadi apartemen aku tuh yang nggak gede-gede banget, cuman 58 persegi ya, jadi cuman bayarnya 11 euro doang. Nah, sebenarnya banyak asuransi yang apa istilahnya ya, asuransi yang sebenarnya setiap orang tuh, kalau menurut orang yang aku kenal ya, kamu tuh harus punya asuransi ini. Cuman aku tuh tipe orang yang aku tuh nggak suka asuransi. Masalahnya asuransi itu apa ya, menurut pandangan aku ya, misal asuransi yang aku bayar di Jerman yang wajib ya, kayak asuransi kesehatan, itu tuh bayarnya tuh gak sedikit loh. Yang aku bayar itu lebih dari 100 euro tiap bulan. Dan si asuransi ini which is aku gak keberatan sih, kalau emang wajib ya aku bayar, dan itu juga langsung dipotong dari gaji. Nah, asuransi kesehatan ini, jadi kalau misalnya kamu ke dokter nggak usah bayar lagi. Secara di Jerman kan dokter mahal ya. Cuman bagi orang yang merasa aku tuh nggak pernah sakit, aku tuh nggak pernah gimana gitu, asal sayang aja, ditambah oke lah itu aku bayar sudah. Jadi kalau bisa aku ke dokter aku nggak usah bayar. Tapi untuk asuransi ekstra dimana aku harus bayar sendiri, ngeluarin duit sendiri, aku tuh paling nggak mau, karena asuransi itu harus bayar ya tiap bulan. Sedangkan hal-hal yang nggak semua, misal kamu punya asuransi kayak gini aja ya. Nanti tuh aku misal kalau ujian Führerschein aku, ujian SIM aku selesai ya, aku mau beli mobil nih. Di sini tuh asuransinya gede banget. Jadi diperkirakan menurut orang aku harus bayar asuransi 200 euro sebagai pemula. Tapi karena memang ini diwajibkan harus punya, jadi ya aku harus bayar. Nah, si asuransi ini, asuransi kendaraan ini, ternyata dia tuh nggak cover semua. Sistem asuransi rata-rata memang seperti itu ya. Kalau misalnya, ya kayak misalnya gini aja ya, asuransi kendaraan, kalau misalnya kecelakaan, nanti kan diselidiki ya, itu kecelakaannya kayak gimana, kesalahan kamu atau bukan, atau memang kecelakaan pure atau gimana-gimana. Ribet. Nah, tapi kalau misalnya asuransi yang diwajibkan ya aku bayar lah ya. So asuransi yang aku bayar tuh cuma 11 euro doang. Nah, biaya selanjutnya yang aku harus bayar di sini tuh kayak internet sama TV. Jadi TV itu di sini harus bayar. Aku ngambil paket internet sama TV di salah satu jaringan di sini. Aku bayar sebulan tuh sekitar 56 euro. Ya,
Jadi ya seperti itu, 56 euro sebulan, dan itu memang harus, kalau enggak yang nggak ada internet, susah yang namanya zaman sekarang nggak ada internet. Oh, oke. Dan biaya selanjutnya yang aku harus bayar itu kayak bayar buat telepon ya. Apa namanya, kayak SIM card kayak gitu. Jadi sistemnya di sini juga ada sih sebenarnya, kayak di kita beli kartu, beli pulsa kayak gitu, misal 10 euro sebulan atau buat sebulan, yang bisa ngatur kayak gitu atau ya. Jadi untuk Handi ini aku ngambil yang bikin kontrak, jadi flat sebulan aku bayar 29 euro buat sebulanan internet. Cuman ya gimana ya, 29 euro juga terkadang nggak pas kalau misalnya aku kebanyakan di luar buka channel-channel yang buat have fun doang, nggak bermanfaat, kayak semacamnya TikTok atau apa segala macam. Itu ngambil pulsanya cepet banget. Kadang internet aku untuk di luar tuh cukup cuman buat 2 minggu, seminggu, lebih dari seminggu lah, maksimal 2 minggu lah. 2 minggu nggak ada internet, harus datang ke rumah atau nyari wifi baru oke. Ya, dan biaya selanjutnya yang aku bayar itu listrik sama air. Jadi bayarnya flat 30 euro sebulan. Itu tuh nanti dia hitung kalau misalnya pengeluaran kitanya sedikit tiap bulan, dihitung setelah setahun. Kalau misalnya pengeluaran atau penggunaan air dan setelahnya sedikit, nanti itu sisa uangnya kebalik lagi ke kita. Kalau kebanyakan kita harus bayar ya. Pengeluaran selanjutnya, dan ini yang paling susah aku kontrol, sebenarnya makan sama apa namanya ya, kebutuhan pribadi kayak buat have fun, buat jalan-jalan sama temen, shopping dan semacamnya itu. Tapi untuk makannya sendiri aku tuh ngepatokin 300 euro sebulan. Sistem aku tuh bikin sistem sendiri. Jadi tiap bulan kalau misalnya, jadi tiap aku beli makanan, aku tuh nggak suka yang pakai namanya kartu ya. Aku nggak suka kalau misalnya belanja aku ngambil kartu, karena aku nggak bisa kontrol. Jadi dalam sebulan aku ambil cash 300 euro. Nah yang 300 euro ini di dompet aku ya, itu tuh khusus buat makanan pokok selama sebulan, kayak nasi dan ikan dan DLL ya, buat makan doang 300 euro. Nah sisanya kayak misalnya kebutuhan pribadi untuk pergi have fun sama temen-temen, aku tuh kadang ngepatokin ya buat sebulan tuh 200 euro. Karena memang kalau misalnya sekarang lagi pandemi ya, nggak terlalu nggak terlalu sering jajan di luar, jajan di restoran, karena memang untuk pandemi ini agak-agak streng ya. Jadi setiap kali masuk ke restoran harus nunjukin vaksin sama DLL, dan sementara teman aku banyak yang nggak divaksin, jadi kita nggak makan. Jadi sebenarnya bulan-bulan ini agak-agak awet lah ya. Dulu pas lagi nggak pandemi atau pandeminya masih ringan, masih agak-agak nyantai ya aturannya, aku tuh hampir tiap kali kalau misalnya aku libur weekend, kita tuh pergi makan, pergi minum, pergi kadang clubbing kayak gitu. Sekali pergi aku tuh bisa ngabisin kurang lebih 100 euro sekali pergi ya. Kadang minimal 50 euro lah ya. Jadi 200 euro itu tuh nggak cukup. Kadang aku ngambil ekstra dari dompet ya. Udah gitu kalau misalnya dulu tuh ya, aku tuh tipe orang yang, aku kan kerja nih ya, kadang males masak di rumah, calling temen, kita pergi makan. Nah sekali makan di Jerman tuh di sini, maksudnya di restoran yang kita bilangnya imbis tuh kayak warung kayak gitu lah ya, warung kecil, restoran kecil kayak gitu, itu tuh bisa ngabisin minimal 20 euro. Jadi kalau misalnya seminggu, kadang aku dulu tuh pergi sama temen tuh bisa 2-3 kali ngabisin 60 euro, pokoknya kacau. So untuk tipe aku yang aku tuh nggak bisa nyimpen, nggak bisa ngatur keuangan ya, apalagi dulu kalau di Indonesia nih, aku hidup di Indonesia, aku tuh tipe orang yang tiap kali gajian itu, jadi kalau misalnya ada uang itu masuk keluar, karena aku tuh punya penyakit yang gila shopping, jadi memang nggak bisa ngatur. Dan untungnya di sini tuh mau nggak mau harus ngatur keuangan sendiri, harus bisa, karena memang di sini harus semuanya mandiri. So
So, setelah dihitung, pengeluaran aku selama sebulan itu ternyata lebih dari 1.100 euro atau sekitar ya lebih dari 16 juta ya kalau misalnya kita apa namanya, kalau kita ngitung 1 euronya di 15.000 aja ya agak-agak pahit ya. Jadi ya, so makasih yang udah setia nonton dan pantengin channel aku ya. Yang baru masuk di channel aku, jangan lupa di subscribe ya. Thank you very much buat supportnya. Jadi ya, happy weekend dan tungguin video-video aku selanjutnya ya. Jangan lupa juga ditonton video-video aku sebelumnya. Yuk, makasih dan ciao.